Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya budi. Desember adalah bulan terakhir dalam Masehi. Dzulhijjah adalah bulan terakhir dalam Hijriah. Sabtu adalah hari terakhir dalam satu minggu. Dan Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah di muka bumi ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki asma Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah 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 كيف حالكم يا أخي يا أختي وأستاذة في هذا اليوم؟ ماذا أخي أختي وأستاذة yaitu bahwa di zaman dahulu di masa Rasulullah SAW Nabi Muhammad berjihad dengan berperang melawan kekafiran, sehingga banyak orang-orang yang menganggap jihad di dalam Islam harus berupa mengangkat senjata. Banyak kasus-kasus yang menunjukkan Islam terorisme, Islam radikalisme. Yang berlandaskan jihad fisabilillah. Seperti kasus pada bom Bali tahun 2002. Sahabat rahimakumullah, sekarang zaman sudah berkembang. Jihad dengan mengangkat senjata bukanlah hal yang cukup relevan untuk berjihad di era sekarang. Pernah salah seorang dari sahabat Nabi, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata, zaman yang kamu alami akan berbeda dengan zaman yang kau alami. Di era perkembangan, jihad tak harus ada perang yang terjadi dan darah yang mengalir. Dan apabila jihad hanya dengan berperang, bagaimana cara kita untuk berjihad di era perkembangan? Dengan senjata hanya akan menimbulkan kerusakan yang berujung pada kerugian, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan apalagi disebabkan oleh ciptaannya sendiri, seperti pada Quran surah Ar-Rum ayat 41. Teman-teman yang insya Allah yang selalu berjuang di jalan Allah, izinkanlah kami membawakan syarahan yang berjudul Jihad di Era Perkembangan Tanpa Menimbulkan Kerusakan. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'millahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Artinya, aku berlindung kepada Allah
dan godaan syaitan dan sekutu. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan meninggal? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Menurut penafsiran dalam Al-Quran, jihad dapat diartikan dengan menahan hawa nafsu. Dan jihad memerangi hawa nafsu adalah jihad yang paling berat. Benar-benar. Karena apa? Karena kita memerangi apa yang ada di dalam diri kita, di bawah akal kita. Dan sebab hawa nafsu sangatlah buruk dan merugikan. Serta hawa nafsu selalu bertolak belakang dari perintah Allah. Sahabat rahimakumullah, hawa nafsu memiliki ribuan efek buruk yang tak dapat dihapuskan, namun bisa ditundukkan. Apakah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah tahu cara menundukkan hawa nafsu? Nafsu ibarat keledai. Jika ia terus memberontak, cara menundukkannya adalah dengan mengurangi makan dan minumnya. Karena makanan adalah kuncinya, maka puasa adalah jawabannya. Bahkan pemilih tinggal di penjara suci alias pesantren di zaman yang rusak ini adalah sebagian dari jihad. Ayolah jihad di agama umat, ayolah jihad dengan cara sehat. Islam ajarkan untuk lindungi alam, Allah benci kerusakan. Ayolah jihad di era berkembang, menahan nafsu dan juga berjuang untuk agama. Tak dengan senjata, insya Allah kita bisa. Maka dari itu, marilah berjihad dengan cara sehat. Karena rahmat dan janji Allah lebih indah daripada ghanimah. Bread is roti, run is lari. Mungkin ini dari kami. Cukup di sini pembahasan ini. Sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.